Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembahasan tentang fiqhus shalah, yang dimana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang syarat wajib melaksanakan ibadat salat, yaitu ada 4. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah baligh, yang ketiga berakal, dan yang keempat khusus untuk wanita tambahan at-taharatu minal haid wan nifas, suci daripada haid dan nifas. Kemudian juga kita sudah mengambil 1 syarat sahnya ibadah salat dari 6 syarat sahnya ibadah salat, yaitu suci dari hadasain, dari 2 hadas. At-taharatu minal hadasaini, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil. Hadas besar itu cuma ada 4. Yang pertama, maaf kalau bahasa kurang sopan, khurujul mani, keluar air mani, baik mendapatkan air mani tersebut dari mimpi basah ataupun hubungan intim atau jima. Yang kedua, hadas besar itu adalah jima, hubungan intim, meskipun tidak keluar air mani. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah, hadis dari Umar bin Khattab, dan hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anhum, idza altaqa al-khitanu al-khitana fawajaba al-ghusl wa illam yanzil. Apabila khitannya laki-laki berjumpa dengan khitannya perempuan, kinayah hubungan intim atau jima, maka dia tersebut wajib mandi. Yang ketiga dan keempat ini berkaitan dengan kewanitaan. Yang ketiganya adalah haid, yang keempatnya adalah nifas. Dan pada pertemuan kita bulan yang lalu, kita sudah kupas tuntas apa itu haid dan apa itu nifas. Dan hadas besar ini disucikan dengan cara mandi. Dan kita juga sudah menjelaskan tentang tata cara mandi yang dilakukan oleh Nabi SAW, yang itu ada sekitar 9 tahapan. Dan 9 tahapan ini berkaitan tentang tata cara mandi, hukumnya sebatas sunnah. Mandinya wajib, tapi untuk tata cara mandinya itu adalah hukumnya apa? Sunnah. Kemudian hadas kecil.
Hadas kecil itu disucikan dengan cara berwudu. Hadas kecil itu adalah segala sesuatu yang proses keluarnya dari kubul dan tubuh kita, kecuali 3 hal berikut ini. Kecuali air mani, kecuali haid, kecuali nifas. Karena 3 hal ini adalah hadas besar. Selain daripada 3 hal tadi yang disebutkan, itu semuanya adalah hadas kecil. Buang air kecil, hadas kecil. Buang air besar, hadas kecil. Buang angin, hadas kecil. Keputihan, hadas kecil. Keluar darah penyakit, ya, atau istihadhah, ya, hadas kecil. Dan hadas kecil itu disucikan dengan cara berwudu. Tentunya bekas keluarnya tersebut juga dibersihkan. Karena segala sesuatu yang keluar dari kubul tersebut semuanya najis kecuali air mani. Dan apapun yang keluar dari kubul dan tubuh kita hendaknya dibersihkan dengan air. Kecuali yang tidak nampak, yaitu kentut atau angin. Nah, itu berkaitan dengan hadas, ya, besar dan hadas kecil. Hadas besar disucikan dengan cara mandi, hadas kecil disucikan dengan cara berwudu. Dan kita sudah menjelaskan tata cara wudu Nabi SAW ada sekitar 8 tahapan atau ada sekitar 9 tahapan. Kalau kita tidak bisa mandi dan tidak bisa berwudu, maka diganti dengan tayammum. Ya, ada 3 alasan bolehnya kita tayammum. Yang pertama, tidak ada air. Yang kedua, jika kita sakit dan tidak boleh terkena air. Yang ketiga, ketika keadaan dingin yang sangat luar biasa, jika sekiranya kita mandi atau berwudu atau terkena air mengakibatkan kita sakit atau celaka, maka diizinkan untuk tayammum berdasarkan hadis dari sahabat yang mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Dan tayammum itu ada 5 tahapan sebagaimana yang kita jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Nah, selesai kita dari masalah hadas. Kita masuk kepada syarat sahnya ibadah salat yang kedua, yaitu at-taharatu minan najasah. Suci dari yang namanya najis. Apa yang disebut dengan najis tersebut? Najis, ya, itu adalah segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Artinya, jika sekiranya kita menganggap sesuatu itu kotor atau itu menjijikkan, tapi jika sekiranya Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW tidak menganggap itu kotor dan menjijikkan, berarti itu adalah bukan najis. Jadi najis itu segala sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Allah dan Rasulnya. Makanya para ulama bersepakat, atau paling tidak mayoritas ulama bersepakat, segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, entah dari mulut, dari hidung, dari mata ataupun telinga, itu bukan najis. Ya, keluar ludah dari mulut kita, bahkan dahak, bahkan mungkin bisa jadi darah. Habis gosok gigi misalnya, ada masalah di giginya atau di gusinya, maka darah yang keluar dari mulut ini itu tidaklah apa? Najis. Termasuk segala sesuatu yang keluar dari hidung. Kita sholat, mimisan, keluar darah. Keluar darah di hidung atau keluar kotoran di hidung tidak mengakibatkan batal wudu dan batal sholat. Teruskan sholatnya. Nah, termasuk ingus sekalipun tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan apa? Sholat. Artinya, ini bahasa saya saja untuk memudahkan. Kalau kita sedang berdahak, kena batuk, kebetulan kita lupa bawa tisu,
ya, kita kemudian meludah di kantong baju kita. Sah nggak salat kita ketika salat itu? Sah. Tidak mengapa yang demikian. Termasuk kebetulan kita lagi ingusan, kena sakit flu atau demam ya, seperti itu. Kita lupa bawa tisu misalnya atau sapu tangan. Kemudian kita gosok-gosokkan di mana? Di baju kita. Sah nggak salat kita? Sah. Kenapa? Karena segala sesuatu yang keluar dari wajah kita ini, entah dari mulut, dari hidung, dari mata, dari telinga, bukan najis. Tidak najis. Jelas apa Ibu? Nah, adapun anjuran Nabi SAW, kalau kita muntah dianjurkan untuk berwudu, itu cuma sebatas sunnah. Bukan dikarenakan batal wudu. Itu sebatas apa? Sunnah. Karena kita tahu, kalau kita muntah itu, muntahan kita itu bau. Makanya dianjurkan untuk apa? Berwudu. Dan dalam wudu itu kan ada kumur-kumur yang secara otomatis membersihkan apa yang di mulut kita, bekas muntah kita tadi itu. Tapi bukan berarti muntah itu apa? Najis. Muntah tidak najis, karena keluarnya dari mulut. Jelas Bapak-bapak? Jelas Ibu-ibu? Yang najis dari kita ini, yang keluar dari kubul dan dubur kita yang bagian bawah, seluruhnya najis. Apapun yang keluar dari kubul dan keluar dari lubang dubur, semuanya najis kecuali satu yang tidak najis. Apa itu? Air mani. Kenapa tidak najis? Karena dalil Rasulullah SAW yang menyatakan itu. Disebutkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, bahwasannya ya, air mani Nabi SAW itu menempel di pakaian beliau dan mengering sampai digaruk oleh Ibunda Aisyah tersebut. Kemudian pakaian itu dibawa sholat oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sekiranya air mani itu najis, pastinya Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan Ibunda Aisyah untuk menyuci itu pakaian. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi, menunjukkan bahwasannya air mani itu apa? Bukan najis. Memang benar, kalau kita dapat air mani, wajib mandi. Tapi bukan berarti air mani itu apa? Najis. Jelas Bapak Ibu? Jadi segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kita, semuanya najis kecuali satu, yaitu apa? Air mani. Yang keluar dari kubul, dari kencing, najis. Keputihan, najis. Madi, wadi, najis. Atau darah penyakit, istihadah, najis. Atau yang keluar dari lubang dubur kita, ya, kotoran, habis buang air besar, najis. Kemudian apa? Darah ambeien, najis. Ya, atau apapun yang keluar dari lubang dubur kita tersebut, semuanya apa? Najis. Sekali lagi, yang berkaitan tentang manusia ini, yang najisnya itu, yang proses keluarnya itu dari kubul dan dubur kita. Semuanya najis kecuali satu, yaitu apa? Air mani. Jelas Bapak Ibu? Adapun yang berkaitan tentang binatang, binatang terbagi menjadi dua. Ada binatang yang halal dagingnya untuk dimakan, ada binatang yang haram dagingnya untuk dimakan. Untuk binatang yang dagingnya tersebut haram dimakan, kotorannya tersebut adalah najis. Untuk binatang yang haram dimakan dagingnya, itu kotorannya apa? Najis. Jelas apa Ibu? Nah, kucing binatang haram atau tidak? Haram. Kotorannya najis atau tidak? Najis. Termasuk kencingnya. Ya. Anjing, kotorannya najis atau tidak? Najis. Kenapa? Karena anjing adalah binatang yang haram dimakan dagingnya. Harimau
singa, macan, binatang yang halal dimakan dagingnya atau haram dimakan dagingnya? Haram dimakan dagingnya. Berarti kotorannya apa? Najis, termasuk kencingnya juga. Nah, segala binatang yang haram dimakan dagingnya, kotorannya itu adalah najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Kalau toh ada darahnya, tidak mencair. Darahnya membeku. Seperti binatang apa? Cecak. Cecak nemplok di pakaian kita. Buang kotoran. Kita lagi sholat. Sholat kita sah atau tidak sah? Sah. Karena kotoran cecak itu tidak najis. Meskipun cecak itu binatang yang haram dimakan dagingnya. Karena cecak itu binatang yang tidak ada darahnya. Semut. Haram dimakan. Ya. Dan kotorannya tersebut tidak najis karena semut tidak ada apa? Darahnya. Lalat, binatang yang haram untuk dimakan juga. Kotorannya tidak najis. Kenapa? Karena lalat binatang yang tidak ada darahnya. Kecoa haram dimakan, ya. Tapi kecoa tersebut kotorannya tidak najis. Karena kecoa binatang yang tidak ada apa? Darahnya. Jelas ya? Sekali lagi, untuk najis berkaitan dengan binatang yang haram, seluruh binatang yang haram kotorannya tersebut najis, kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak memiliki darah. Kalau toh ada darahnya, darahnya membeku. Ya, binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya, kotorannya najis atau tidak najis? Bapak-bapak, kotoran binatang yang haram dimakan, tapi dia tidak memiliki darah. Kotorannya najis atau tidak najis? Tidak. Contohnya binatang apa? Cecak. Apa lagi? Lalat, semut, kecoa dan lain sebagainya. Tapi binatang-binatang yang haram secara umumnya kotoran tersebut apa? Najis. Kecuali binatang-binatang yang haram yang tidak ada darahnya. Nah, khusus anjing, selain kotorannya najis, kencingnya najis, kotorannya najis, liurnya pun juga apa? Najis. Itu khusus binatang yang namanya apa? Anjing. Berdasarkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yaghsilahu sab'a marrat. Ullahunna bit-turab." Sucinya bejana salah seorang dari kalian. Bejana, ina, jamaknya awani, itu alat-alat yang digunakan untuk makan, alat-alat yang digunakan untuk minum, dan alat-alat yang digunakan untuk memasak. Ya. Alat-alat yang digunakan untuk makan seperti piring, mangkok dijilat oleh anjing. Atau seperti sendok dan garpu dijilat oleh anjing. Atau alat-alat yang digunakan untuk minum seperti gelas dan cangkir dijilat oleh anjing. Itu alat-alat yang digunakan untuk memasak, alat penggorengan, kemudian rice cooker dan seterusnya dijilat oleh anjing. Cara pembersihannya dengan 7 kali basuhan. Pertamanya itu dengan menggunakan tanah dan pasir. Yang kedua sampai yang ketujuh dengan menggunakan air. Baru suci. Alat-alat yang digunakan untuk makan, alat-alat yang digunakan untuk minum, dan alat-alat yang digunakan untuk memasak. Ini khusus ina. Kalau liur anjing itu menempel di alat-alat yang digunakan untuk memasak, untuk minum, untuk makan, maka hendaknya dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertamanya itu menggunakan apa? Tanah atau pasir. Pertanyaan, kalau pakaian kita dijilat oleh anjing, apakah kita menggunakan pembasuhannya 7 basuhan tadi juga? Wallahu a'lam. Setahu saya
Tidak seperti itu. Rasulullah cuma mengkhususkan di sini, tuhuru ina'i ahadikum. Kalau pakaian antum gosokkan di tanah, apa yang terjadi? Iya kan? Ya, subhanallah. Setahu saya ini khusus berkaitan tentang alat-alat yang digunakan untuk makan, alat-alat yang digunakan untuk minum, dan alat-alat yang digunakan untuk memasak. Adapun pakaian kita dijilat oleh anjing, maka sebatas apa? Sebatas pembasuhannya itu dicuci dengan sabun. Ya kan? Termasuk ya kita tidak tahu naik kendaraan umum, apalagi kita hidup di negeri kafir misalnya. Ya. Di taksinya mereka misalnya, yang biasa mungkin mereka itu, maaf ya, bawa anjing, kita katakan seperti itu. Kemungkinan besar mereka menjilat-jilat di situ atau anjing menjilat itu. Nah, pakaian kita kalau tahu betul itu bekas jilatnya anjing, kita bersihkan. Tapi kalau kita nggak tahu ya, dimaafkan. Nah, tapi membasuhnya itu pakaian-pakaian tersebut termasuk jok mobil tadi, itu dengan apa? Cukup dengan menggunakan air, ya, dan tentunya dengan sabun. Jadi yang diistilahkan liur anjing terkena apa? Bejana adalah alat-alat yang digunakan untuk memasak, untuk makan, untuk minum. Terkena liur anjing maka dibasuh sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertamanya dengan apa? Dengan tanah atau pasir. Yang kedua hingga yang ketujuh dengan air. Boleh ditambah dengan sabun juga. Wallahu a'lam. Binatang babi haram dimakan dagingnya. Para ulama sepakat untuk kotoran babi najis, kencingnya babi najis. Tapi bagaimana dengan liurnya? Najis atau tidak najis? Ada khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Ya. Begitupun juga dengan kulitnya babi. Para ulama berdebat. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan tidak. Nah, cuma mereka bersepakat, termasuk yang mengatakan liurnya babi itu najis atau badannya najis juga, kalau kita itu terpegang badannya atau kita terkena liurnya babi, maka pembasuhannya itu cukup dengan air saja. Tidak sama dengan yang namanya liur anjing. Kalau liur anjing, ya, jika menempel di bejana tadi, dibasuh sebanyak apa? 7 kali basuhan. Tapi kalau liur babi, menempel di alat-alat yang digunakan untuk makan, untuk minum, untuk memasak, cukup kita cuci dengan air pakai sabun. Jelas Bapak-bapak? Nah, kita lebih mengambil pendapat yang aman, yaitu menganggap liurnya babi, badannya babi, ya, apalagi kotorannya kita katakan najis. Wallahu a'lam bissawab. Nah, meskipun ya untuk badan dan liur babi itu ada perdebatan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan suci, ada yang mengatakan najis. Tapi untuk kotorannya babi dan kencingnya babi, sepakat ulama itu adalah najis, karena babi itu binatang yang haram dimakan dagingnya. Nah, adapun binatang-binatang yang lain seperti macan, harimau, singa, gajah, itu cuma kotorannya saja yang najis atau kencingnya saja yang najis. Adapun liurnya tidak najis, badannya juga tidak najis. Artinya kalau kita pegang anak harimau, tangan kita harus dicuci enggak? Tidak. Karena badannya harimau itu tidak najis. Kita terkena liurnya ya macan atau singa atau harimau, ya, kita cuci enggak? Enggak perlu dicuci. Tapi antum geli, ya podol silakan cuci. Tapi bukan karena liurnya macan, singa, harimau itu apa? Najis. Liurnya macan, liurnya singa itu tidak apa? Tidak najis. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Kemudian kita masuk kepada binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya. Binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya itu seluruh kotorannya tidak najis. Kita terinjak kotoran ayam, bahkan
cipratan kotoran ayam tadi itu menempel di gamis kita yang putih ini. Kemudian kita masuk ke masjid ini, kita sholat duha misalnya, atau sholat tahiyatul masjid, atau sholat sunnah wudhu di masjid ini. Sholat kita sah atau tidak sah? Sah, karena kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tersebut tidaklah najis. Seperti ayam, halal bukan? Halal. Angsa halal. Kuda halal. Apalagi ya, zebra halal. Nah, jerapah halal. Kambing ya, sapi, onta halal dimakan dagingnya, dan kotorannya itu apa? Tidak najis. Dalilnya apa? Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan di dalam hadis Barra bin Azib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridhai beliau. Ketika itu ada peternak kambing bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, hal nusalli fi marabidil ghanam?" Wahai Rasulullah, boleh enggak kita ini salat di kandang kambing? Qala Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menjawab, "Sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun." Ya, salatlah kalian di kandang-kandang kambing, karena kandang kambing tersebut ya, kotorannya apa, kandang-kandang kambing itu adalah apa? Penuh dengan keberkahan. Nah, namanya kandang kambing, pasti dong ada yang namanya apa? Kotorannya. Tapi Rasulullah SAW mengizinkan sahabat tadi untuk sholat di kandang kambing, menunjukkan bahwasannya kotoran kambing tersebut tidaklah apa? Najis. Ya Rasulullah, hal nusalli fi marabidil ghanam? Boleh tidak kami sholat untuk di kandang kambing? Kata Nabi SAW, sallu fi marabidil ghanam fa innaha barakatun. Salatlah kalian di kandang kambing, karena kandang kambing itu penuh dengan keberkahan. Dan itu dikuatkan lagi dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika ada suku Ri'al dan Zi'al ya, itu mendapatkan penyakit muntaber, buang-buang air. Sudah berhari-hari tidak sembuh-sembuh. Mereka datang kepada Nabi SAW bertanya tentang obatnya. Kata Nabi, cobalah kalian datang ke peternakan onta, tanya sama mereka, obatnya apa? Akhirnya mereka datang ke peternakan onta, ya. Kemudian disodorkanlah kencing onta, disuruh untuk meminumnya. Diminum oleh mereka, dan subhanallah sembuh dari penyakit buang-buang air tadi itu. Kalau sekiranya kencing onta tersebut adalah najis, maka tidak mungkin Nabi kita Muhammad SAW memerintahkan sahabatnya yang sakit tadi untuk meminum apa? Kencing onta. Di sini menunjukkan bahwasanya binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya tersebut apa? Tidak najis. Jelas apa Ibu? Nah, kotoran ayam, kotoran bebek, kotoran angsa, ya, kotoran jerapah, kotoran kuda, dan lain sebagainya. Yang halal, kotorannya tersebut apa? Tidak najis. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, itu berkaitan dengan kotoran binatang, ya. Kalau kotoran binatang yang dimakan dagingnya haram, ya, itu kotorannya najis atau tidak najis? Najis, kecuali binatang-binatang yang haram tidak memiliki apa? Darah. Sedangkan kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotoran-kotoran binatang yang halal dimakan dagingnya, kotorannya najis atau tidak najis? Tidak najis, berdasarkan hadis Nabi SAW. Nah, kenapa? Kan bau juga Ustaz.
Ya, benar bau juga. Tapi sekali lagi, najis itu adalah sesuatu yang dianggap kotor dan menjijikkan oleh siapa? Oleh Allah dan Rasulnya. Wallahu alam bissawab. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, ya, berkaitan tentang syarat sahnya ibadah salat yang kedua, at-taharatu minan najasa, bahwasannya suci daripada najis, terutama 3 tempat. Tempat salat kita harus suci daripada najis. Badan kita harus suci daripada najis. Dan pakaian kita harus suci daripada najis. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh, kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya, najis atau tidak najis? Najis, dia manusia. Cuma cara pembasuhannya saja yang berbeda, ya, ringan. Makanya disebut najis yang sifatnya mukhaffafah. Kalau kita dikencingi oleh bayi laki-laki kita yang belum makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibunya, cukup kita cepatkan air, kita usapkan, sudah suci. Jelas? Nah, kemudian untuk yang mughalladhah itu liur anjing. Karena pembasuhannya tersebut 7 kali basuhan. Ya, mughalladhah itu artinya berat. Ya, karena berat tadi liurnya dibasuh. Kenapa sebabnya? Karena pembasuhannya itu sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertamanya dengan tanah atau pasir. Kenapa harus dengan tanah dan pasir? Dikarenakan di liur anjing itu ada kuman, ada bakteri yang tidaklah mati kecuali kalau terkena tanah dan pasir. Nah, alat-alat yang digunakan makan, minum, memasak, jika kena liur itu, kenapa nggak cukup dengan air dengan sabun saja? Nggak cukup. Khawatirnya masih ada kuman tuh di gelas, di cangkir, di garpu, ya, atau di sendok. Makanya kita basuh sebanyak 7 kali basuhan. Yang pertamanya itu dengan tanah atau dengan pasir. Yang kedua hingga yang ketujuh itu dengan air. Wallahu alam bissawab. Nah, pertanyaan, jika kita tadi pagi menggendong bayi kita, bayi laki-laki, ya, subhanallah, dia kencing di pakaian kita. Karena kita tersebut menyepelekan, menganggap gampang, dan menanti-nantikan, gampang deh nanti dibersihkan, gak keciuman ini juga. Kemudian sampai zuhur kita lupa nih pakaian dikencingi oleh bayi kita. Setelah salat zuhur baru paham, baru ingat bahwasannya pakaian ini terkena kencing bayi. Salat zuhurnya diulangi atau tidak? Tidak. Bedakan antara hadas dan najis. Kalau kita lupa berkaitan dengan, maaf, tempat sholat ada najisnya, kita lupa pakaian ini terkena najis, ya, atau badan kita terkena najis, kemudian kita sholat, setelah selesai sholat baru kita ingat bahwasannya di pakaian ini ada najisnya. Apakah sholatnya tersebut harus diulangi? Kita katakan tidak, bahkan tidak sunnah untuk diulangi. Dalilnya Ustaz, hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla fa khala'a na'laihi. Pernah waktu itu Rasulullah, kejadiannya salat zuhur. Dulu kan masjidnya Nabi itu tidak ada karpet, tidak ada tehal, langsung tanah. Makanya Rasulullah dan para sahabat sholat memakai apa? Sandal atau sepatu. Nah, subhanallah, pas di rakaat yang kedua, ingin naik rakaat yang ketiga, Rasulullah SAW lepas sandal. Fakhala an-nasu ni'alahum. Sahabat yang ada di belakang beliau, saking taatnya, lepas sandal juga. Dipikir oleh sahabat, ini syariat yang baru. Makanya mereka semua taat kepada Rasulullah,
lepas sandal juga seluruhnya. Falamman sarafa, ketika sudah selesai sholat, qala Rasulullah, Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, lima khala'tum, kenapa kalian lepas sandal kalian? Qalu, para sahabat serempak menjawab, ra'ainaka khala'ta fa khala'na, kami melihat antum melepas sandal, maka kami pun lepas sandal juga. Khawatirnya ini apa? Syariat yang baru. Faqala Rasulullah, Rasulullah kemudian mengatakan, inna Jibril atani fa akhbarani anna bihima khabatan. Tadi Jibril datang kepadaku di rakaat yang kedua, menginfokan di sandalku itu ada najis. Makanya aku lepas. Rakaat pertama, rakaat yang kedua, Rasulullah pakai sandal yang ada apa? Najisnya. Di rakaat yang ketiga dan keempat baru tahu bahwasannya ya, beliau tersebut mendapatkan sandalnya itu ada najis atas info daripada Jibril. Kemudian ketika mau naik di rakaat yang ketiga untuk mensempurnakan sholat beliau lepas sandal. Kalau sekiranya seseorang yang tadinya ingat, paham, setelah selesai sholat wajib untuk diulangi sholatnya, maka pastinya Nabi SAW ketika di pertengahan sholat tadi membatalkan apa? Sholatnya. Tapi itu tidak dilakukan oleh Nabi. Menunjukkan bahwasannya jika sekiranya kita lupa di pakaian kita ada najisnya, setelah selesai sholat baru kita tersebut ingat ini pakaian bekas dikencingi oleh bayi kita, maka sholat zuhurnya wajib untuk diulangi tidak? Tidak, karena ketidaktahuan kita. Tapi kalau di pertengahan ingat gimana? Nah, kalau di pertengahan berhubung kita pakai gamis, kita lepas atasan kita. Bisa untuk laki-laki. Karena kita kan ada dalaman. Yang dimana singletnya kita dan pakaian celananya kita yang dalaman ini menutupin aurat kita. Ya. Tapi kalau sekiranya kita lepas pakaian, ujung-ujungnya auratnya itu kelihatan, maka tidak sah salatnya. Seperti para wanita misalnya. Dia baru ingat, itu abayanya dikencingi oleh bayinya tadi. Gak mungkin dia lepas. Kalau dia lepas abayanya, terbukalah auratnya, kelihatanlah auratnya. Nah, terbuka aurat tadi yang mengakibatkan dia harus membatalkan apa? Sholatnya. Tapi kalau ingatnya setelah selesai sholat, apakah diulangi sholatnya? Tidak. Jelas ibu-ibu? Nah, beda dengan hadas, Bapak dan Ibu. Kalau kita lupa berwudu sholat subuh tadi, sholatnya diulangi enggak? Ada di antara antum, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kenapa Pak? Ana tadi sholat subuh enggak pakai wudu Ustaz. Ana pikir ana ada wudu. Tapi ana ingat-ingat, ana tadi mau ke masjid, buang angin. Ana langsung masuk masjid. Ana pikir ana ada wudu, karena memang aslinya dari rumah ada wudu. Cuma ana yakin, seyakin-yakinnya, pas jalan tadi menuju masjid ini, ana buang angin. Harusnya kan ana mengambil air wudu di masjid ini, tapi ana lupa Ustaz. Ana pikir ana ada wudu. Ingat sekarang jam 10 ini. Gimana? Salatnya diulangi enggak subuhnya tadi? Diulangi. Diulangi. Itu bedanya ya. Hadas sama najis. Kalau hadas, lupa membersihkan hadas, salatnya diulangi enggak? Diulangi kalau hadas. Kalau kita lupa di pakaian kita ada najis, baru ingat setelah salat, diulangi enggak salatnya? Tapi kalau kita ada hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, kita lupa mandi, kita lupa berwudu, diulangi enggak salatnya? Diulangi. Dalilnya apa? Ada seorang sahabat Nabi. Maaf ya, dia melakukan hubungan intim dengan istrinya di malam hari. Habis melakukan hubungan intim, rupanya kena kelelahan, langsung tidur. Boleh nggak Pak? Kalau kita habis melakukan hubungan intim atau jima, setelah melakukan itu langsung istirahat, langsung tidur, tanpa mandi, boleh atau tidak boleh? Boleh. Kenapa? Karena kita baru wajib mandi
kalau kita mau melaksanakan dua ibadah. Ibadah apa? Sholat, yang kedua? Lah, enggak. Puasa enggak? Nih kita sahur nih, junub. Karena habis tadi malam melakukan itu. Kemudian datang azan, subuh. Sah enggak puasa kita? Sah. Rasulullah pernah melakukan itu. Sahurnya dalam kondisi apa? Junub. Ya. Tapi kalau sekiranya ya berkaitan dengan dua ibadah tadi, dalam kondisi hadas, nggak sah. Kita baru wajib melakukan mandi kalau kita ingin melakukan dua ibadah. Yang pertama sholat benar, yang kedua enggak, ada yang lebih spesifik lagi. Tawaf. Dua ibadah ini syarat sahnya harus suci daripada dua hadas. Sholat dan tawaf. Ya. Adapun ibadah haji tidak seluruhnya harus suci daripada hadas ini. Ya, Ibunda Aisyah ketika mau haji ada di daerah Batha, datang tamu yang bernama haid. Ibunda Aisyah menangis, dipikir tidak bisa untuk haji. Rasulullah sebagai suami menenangkan Ibunda Aisyah. Kata Nabi SAW, ya, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil Ka'bah. Kerjakan apa yang dikerjakan oleh orang haji, kecuali satu yang tidak boleh anti lakukan. Berhubung anti ini lagi haid, nggak boleh melakukan apa? Tawaf. Sedangkan manasik haji yang lainnya boleh. Perempuan haid dan nifas, sebagaimana yang kita jelaskan bulan yang lalu, boleh nggak bertalbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Boleh. Haid dan nifas itu kan hadas, hadas besar lagi. Melempar jamarat boleh. Mabit di Mina, mabit di Musdalifah, wukuf di Arafah, boleh. Yang tidak boleh cuma satu, tawaf di Ka'bah. Dia tunggu suci baru dia tawaf. Jelas ibu-ibu? Nah, taib. Jadi kita baru wajib mandi ketika mendapatkan hadas, ketika kita kalau ingin melakukan apa? Dua ibadah. Ibadah yang pertama ibadah apa? Salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Yang kedua, kita baru wajib mandi setelah kita mendapatkan hadas besar kita itu, ya. Ketika kita ingin melakukan ibadah apa? Tawaf, baik tawaf wajib ataupun tawaf sunnah. Nah, sahabat ini lupa. Bangun-bangun dari tidurnya, dia ngambil air wudhu, tapi lupa mandi. Dia pikir tadi malam tidak melakukan apa-apa, lupa, blank sama sekali. Kalau lupa ini kita katakan gak ada dosa. Bukankah Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ya, Rabbana la tu'akhidna in nasina o akhtana. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan sanksi kami, jangan hukum kami dikarenakan kami apa? Lupa dan lalai. Nah, surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat berapa? 286. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalaluh. Salat zuhur juga begitu. Nah, dulu itu jarang air. Makanya Rasulullah menekankan banget untuk hari Jumat ya mandi. Karena sudah tercium banget baunya. Maka ditekankan oleh Nabi, kalau yang ikut Jumatan tolong dia tersebut mandi. Nah, zuhur juga begitu, asar, maghrib, lupa blank sama sekali. Setelah sholat isya baru ingat dia kemarin malam melakukan itu. Dia datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, halaktu, binasa aku ini, mati aku ini. Sahabat kalau misalnya melakukan satu khilaf itu seperti langit runtuh. Saking takutnya melakukan perbuatan dosa dan maksiat atau kekhilafan. Kata Rasulullah, apa yang mengakibatkan engkau itu mati dan binasa? Ya Rasulullah, nasitu an ghusl janabah. Aku lupa mandi junub. Sejak kapan, kata Nabi? Dari tadi pagi. Kata Rasulullah SAW, al-an, sekarang ini, iktasil, mandi engkau.
dan ulangi sholat yang 5 waktu yang hari ini, sekarang ini juga. Nah, dia dapat hadas apa najis itu? Hadas, jelas ya. Kalau lupa membersihkan hadas, sholatnya diulangi enggak? Kalau lupa najis setelah selesai sholat baru ingat, diulangi enggak sholatnya? Tidak. Jelas apa Ibu? Nah, kita lanjut lagi. Suci daripada najis. Berkaitan dengan badan kita harus suci daripada najis. Kemudian pakaian kita harus suci daripada najis. Dan tempat sholat kita juga harus suci daripada najis. Di muka bumi ini, dimanapun tanahnya, boleh kita untuk sholat. Kecuali 10 tempat berikut ini. Kita tidak boleh sholat di 10 tempat berikut ini. Yang pertama, kuburan. Pemakaman. Kita nggak boleh sholat di kuburan dan di pemakaman. Kenapa Ustadz? Kena dalil. Rasulullah SAW yang mengatakan itu. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam satu hadis yang sahih. Al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbara wal hammam. Seluruh tanah ini semuanya masjid. Boleh untuk kita tersebut melakukan ibadah sholat kecuali 2 tempat. Yang pertama kuburan, yang kedua adalah kamar mandi. Kuburan, kita nggak boleh sholat di kuburan, di pemakaman. Kalau antum paksakan juga sholat di pemakaman, padahal antum paham, mengerti Rasulullah melarang, maka sholat antum apa? Tidak sah. Disebutkan lagi di dalam hadis yang sahih, ya, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dikuatkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuran illa al-maqbara wal hammam. Dijadikan tanah ini suci, bersih, boleh untuk sholat, ya, kecuali 2 tempat, yaitu apa? Kuburan salah satunya. Nah, pemakaman. Dan itu dikuatkan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ya, al-ardu kulluha masjidun ilal maqbara wal hammam. Tanah ini seluruhnya masjid kecuali kuburan dan kamar mandi. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Termasuk kita katakan berkaitan dengan yang kedua. Yang kedua, kita nggak boleh sholat di suatu tempat yang suci sekalipun kalau di hadapan kiblatnya ada kuburan. Ini masjid. Suci bukan? Suci. Tapi di hadapan kiblat ini, di balik tembok ini ada kuburan. Boleh nggak kita sholat di masjid ini? Tidak boleh. Karena Rasulullah SAW melarang kita. La tusallu ilal kubur wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian sholat menghadap ke kuburan dan janganlah duduk di atas kuburan. Masjid bukan untuk menanam mayit, termasuk rumah juga bukan untuk apa? Menanam mayit. Ya, maka oleh sebab itu tempat meskipun suci, bersih, tapi di hadapan kiblatnya ada kuburan, kita nggak boleh sholat di masjid tersebut atau di tempat tersebut. Nah, Ustadz, tapi ada temboknya. Benar, langsung itu. Kecuali nih, habis tembok ini ada jalan raya. Dilewati oleh pejalan kaki, oleh mobil, kemudian oleh motor. Di balik dari jalan raya tersebut, di seberang sana ada kuburan. Ah, nggak apa-apa. Di balik tembok ini ada kali. Setelah kali yang lebar dan besar tadi, di seberang sana ada kuburan. Nggak apa-apa. Tapi kalau langsung, tidak boleh. Jelas Bapak Ibu? Nah, itu tempat yang kedua. Yang kita tidak boleh sholat. Tempat meskipun suci dan bersih, tapi di hadapan kiblat ada kuburan, kita nggak boleh sholat di tempat tersebut. Jelas Bapak Ibu? Yang ketiga, tempat yang kita tidak boleh melaksanakan ibadah sholat. Al-hammam, kamar mandi, toilet, restroom, jamban, ya,
WC sama sudah. Meskipun kamar mandinya itu puluhan juta dia membangunnya. Ya, anggapannya itu bisa tidur di situ. Mewah-mewah kan kamar mandi orang zaman sekarang. Tapi boleh nggak kita sholat di situ? Tidak boleh. Kenapa? Pertama ada dalil. Rasulullah melarang. Dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dan juga oleh Al-Imam At-Tirmidzi serta oleh Al-Imam Ibnu Majah, al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbar wal hammam. Tanah ini seluruhnya adalah masjid, boleh kita sholat kecuali kuburan dan kamar mandi. Ini dalilnya. Dalil yang kedua, kenapa Ustadz kita nggak boleh sholat di kamar mandi? Karena kata Nabi SAW, al-hammamu baitu syaitan. Kamar mandi itu rumahnya syaitan. Kongko-kongkonya syaitan itu ada di mana? Di kamar mandi. Makanya sebelum masuk kamar mandi kita baca doanya apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Dengan nama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan laki-laki dan syaitan perempuan yang ada dalam kamar mandi ini. Kata Nabi, kalau kita baca ini, maka dipastikan syaitan yang ada di kamar mandi, termasuk bangsa jin, yang ada di kamar mandi tersebut, tidak bisa melihat auratnya kita. Tapi kalau antum lupa atau sengaja nggak baca doa sebelum masuk ke kamar mandi, dipastikan syaitan akan mempelototin auratnya antum. Jelas Bapak Ibu? Nah, karena kita tahu di kamar mandi pasti lepas pakaian dong, pasti telanjang. Gak mungkin mandi pakai baju gamis atau pakai baju abaya. Gak mungkin buang air kecil atau buang air besar, terutama kita tanpa lepas pakaian. Nah, supaya syaitan yang ada di kamar mandi tidak bisa melihat auratnya kita, maka kita baca doa sebelum masuk ke kamar mandi. Doanya apa ibu-ibu? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Nah, kenapa lagi alasannya? Kenapa kita nggak boleh sholat di kamar mandi? Karena di kamar mandi itu tempat ya berkumpulnya najis, kotoran. Makanya kita tidak boleh untuk sholat di mana? Di kamar mandi. Yang keempat alasannya, kenapa kita nggak boleh sholat di kamar mandi? Karena kamar mandi itu tempat kita buka aurat. Ya, kita lepas pakaian, oryanan, telanjang itu di mana? Di kamar mandi. Boleh, karena tempatnya tertutup. Ya. Nah, alasan kita nggak boleh sholat di kamar mandi tersebut, salah satunya tadi, karena kamar mandi itu tempat kita buka aurat. Makanya kita tidak boleh sholat di kamar mandi. Jelas Bapak Ibu? Ini tempat yang ketiga yang dilarang kita sholat, yaitu al-hammam, darul miyah, kamar mandi, ya, atau baitul khala, WC. Yang keempat adalah al-husyu. Al-husyu itu spiteng atau apa? Klosetnya itu. Iya. Tempat membuang kotorannya itu. Ini tanah lapang. Di situ ada kamar mandi. Kita sholat Id kan di tanah lapang ini. Penuh. Ya, komplek ini. Nah, kita nggak ada tempat. Ada tempat satu di belakang kamar mandi itu. Tapi tempat pembuangan apa? Kotoran. Spiteng kalau bahasa kita. Kita gelar sejadah di atas spiteng boleh nggak? Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Itu termasuk tempat yang tidak boleh kita sholat, ya, yaitu di atas spiteng. Wallahu a'lam bissawab. Yang kelima, tempat yang kita tidak boleh sholat di muka bumi ini, di tanah ini adalah kandang onta. Onta halal. Tapi kandang onta itu tempat berkumpulnya syaitan dan bangsa jin. Dagingnya halal. Makanya sebagian ulama mengatakan kekuatan onta itu kan luar biasa. Sebagian ulama mengatakan kekuatannya itu pengaruh dari bangsa jin. Karena jin itu paling demen kumpulnya di mana? Di kandang onta. Kata Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu anhu, qala, berkata, Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
anis salati fi mabarikil ibili. Rasulullah SAW ditanya, salat di kandang onta, boleh tidak boleh ya Rasulullah? Faqala Rasulullah, la tusallu fi mabarikil ibili fa innaha minasyayatin. Janganlah kalian salat di kandang-kandang onta, karena sesungguhnya kandang onta itu tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Kenapa Ustaz nggak boleh? Karena dalil Rasulullah yang tidak membolehkan kita untuk salat di kandang onta. Bukankah onta itu binatang yang halal dimakan dagingnya? Benar. Tapi khusus di kandangnya kita nggak boleh sholat. Alasan utamanya apa? Karena kandang onta itu tempat berkumpulnya apa? Syaitan dan bangsa jin. Nah, kemudian dikembangkan oleh ulama, segala tempat berkumpulnya syaitan, maka kita nggak boleh sholat di tempat tersebut. Maka adalah yang keenam, yaitu tempat ibadahnya orang kafir dan orang musyrik. Tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik, pasti di situ tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Kita nggak boleh sholat di tempat-tempat ibadahnya orang kafir dan musyrik. Itu yang keberapa? Yang keenam. Yang ketujuh, termasuk tempat berkumpulnya syaitan di mana? Tempat maksiat. Ya, tempat pelacuran, night club, ya, atau berkaitan tentang maksiat apapun, ya, terasa tidak mungkin juga ya, ada orang datang ke tempat pelacuran, kemudian gahbehnya, syarmutahnya, pelacurnya mengatakan, aku mau sholat dulu. Rasanya dia lupa sholat, atau pelanggannya mengatakan, ada mau sholat nggak di sini? Rasa nggak mungkin itu. Termasuk orang yang datang ke tempat penjualan wine, atau apa ya, bir, khamar itu, sebelum dia mabuk dia ingin sholat dulu, rasa nggak mungkin juga itu. Nah, tempat-tempat maksiat seperti itu kita nggak boleh sholat di situ. Kenapa? Dikarenakan di situ tempat berkumpulnya apa? Syaitan. Itu yang keberapa? Yang ketujuh. Yang kedelapan, got. Saluran air itu, yang got, yang kotoran yang kita lihat di jalan-jalan itu, ya bisa dikatakan parit ya. Kenapa nggak boleh Ustadz? Kemungkinan ada kotoran di situ, ada najis. Betapa banyaknya kita lihat orang itu seenaknya masuk ke got, buang buang air besar, buang air kecil, bukan begitu? Nauzubillah, nggak tahu malu, kadang. Subhanallah, tempat kamar mandi banyak, tinggal dia mampir ya ke masjid misalnya kan, pasti ada kamar mandi. Gak mau, malas. Nauzubillah. Nah, dia lebih senang buang air kecil di got-got tersebut. Nah, got tidak boleh, kenapa? Kemungkinan besar ada najis di situ. Makanya tidak boleh kita sholat di got tadi, meskipun kering. Yang kesembilan, tempat pembuangan sampah. Tidak boleh juga kita sholat di tempat apa? Pembuangan sampah. Karena kemungkinan besar ada apa? Ada najisnya. Jelas apa Ibu? Yang terakhir, yang ke-10, tempat yang kita tidak diizinkan untuk melaksanakan ibadah sholat adalah tempat yang pernah diazab oleh Allah Jalla wa'ala. Nah, tentunya ini berkaitan erat dengan nabi-nabi ya. Sekarang ini kita misalnya terjadi bencana, terjadi apa, jangan kita berprasangka, oh ini azab nih. Enggak. Ya, enggak boleh sholat di tempat itu. Enggak begitu ya. Ini yang terjadi kan, banyak kan sisa-sisa tempat-tempat yang bekas diazab. Ya. Ya, kita enggak boleh sholat di tempat tersebut. Tidak boleh sholat di tempat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Nah, itu yang berkaitan tentang 10 tempat yang kita nggak boleh untuk sholat di 10 tempat tersebut. Selain 10 tempat itu, silahkan kita sholat dimanapun. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita dari syarat sahnya ibadah sholat kita yang kedua, yaitu suci daripada najis. Terutama berkaitan tentang 3 tempat. Badan kita hendaknya suci daripada najis. Pakaian kita hendaknya suci daripada najis, dan tempat sholat kita
hendaknya suci daripada najis. Baik, sebelum kita masuk kepada syarat sahnya ibadah salat yang ketiga, yaitu al-ilmu bidukhulil waqti, mengetahui masuknya waktu salat fardu. Apakah ada pertanyaan Bapak dan Ibu? Ya. Adapun berkaitan dengan dalil suci pakaian dari najis, itu firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Al-Mudaththir ayat yang keempat, wasiyabaka fatahhir. Adapun yang berkaitan tentang tempat salat harus suci daripada najis, itu berkaitan erat dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang dimana pernah di masjid didatangi oleh seorang Arab Badu, ya, yang dimana Arab Badu ini, Arab pedalaman ini, Arab gunung ini datang ke masjid dan kencing, ya, di tembok masjid atau di tiang masjid. Nabi SAW kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk mengambilkan air. Nabi sendiri yang membersihkan kencingnya orang tersebut. Nah, di sini menunjukkan apa? Bahwasannya, ya, ketika sholat, berkaitan dengan tempat sholat harus suci. Harus apa? Harus suci. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya, ikhwan fiddin, a'azani wa azakumullah, termasuk badan kita. Ketika Rasulullah berkata kepada Ali bin Abi Thalib, yang kebetulan beliau tersebut madza'at, sering sekali keluar madhi. Rasulullah mengatakan apa? Tawadda wagsil zakaraka, bersihkan kubulmu dan setelah itu berwudu. Berarti segala sesuatu yang berwujud, yang keluar dari kubul dan tubuh kita itu harus dibersihkan. Berarti, karena itu berkaitan erat dengan badan kita. Jangan sampai sesuatu yang kotor tadi itu, ya, masih menempel di kubul kita dan tubuh kita tersebut. Makanya Bapak Ibu, paling afdolnya di dalam membersihkan atau cebok atau istinja itu dengan menggunakan apa? Air. Karena fungsi air itu, ya, dua manfaat. Yang pertama membersihkan kotoran, yang kedua menghilangkan bau. Ya. Kalau sekiranya tidak mendapatkan air, ya, untuk cebok, untuk istinja tadi, maka diganti dengan apa? Dengan batu atau yang sejenisnya. Zaman dulu daun, atau zaman sekarang tisu. Paling sedikitnya apa? 3 helai tisu atau 3 butir batu. Wallahu a'lam. Dan itu tentu, ya, kita katakan gak sempurna bersihnya. Ya, gak sempurna itu. Apalagi habis buang air besar. Gak sempurna. Gimana Ustadz sudah gosok-gosok seluruhnya, tapi Anda merasa masih ada sesuatu, maka itu hukumnya apa? Ma'fu. Dan pasti bau. Makanya di toilet-toilet umum itu, yang ada di kafir itu mereka tisu ada, tapi ada juga apa? Pewangi. Karena mereka tahu betul, habis buang air kecil, buang air besar, pasti bau. Makanya mereka untuk menghilangkan bau tersebut dengan apa? Minyak wangi. Nah, itulah hebatnya Islam. Bersucinya kita itu dengan apa? Dengan air. Istinjanya kita, ceboknya kita dengan air. Karena air itu bermanfaat. 2 manfaat. Menghilangkan kotoran dan menghilangkan bau. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Tapi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, ya, ada pertanyaan? Silakan. Salam. Ada pendekatan saya mendapat beberapa bahwa betul. Salat jenazah boleh nggak di kuburan? Boleh. Kenapa alasannya, Pak? Karena nggak ada ruku dan sujud. Cuma 4 kali takbir saja. Kalau misalnya kita datang ke masjid ini, sebulan yang lalu si fulan itu masih ada. Pak, Bang, itu yang biasa bersandar itu mana ya? Siapa sih itu? Si fulan. Oh, udah qaid, Ustaz.
Kapan? Kemarin waktu antum umrah tuh, Ustaz. Ya Allah, orang baik itu. Antum tahu nggak kuburannya di mana? Tahu, Ustaz, dekat sini. Ngapain, Ustaz? Anda mau menyolatkan jenazah sohib Anda itu. Boleh nggak? Boleh. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Habis selesai salat subuh, kebiasaan Nabi menghadapkan wajah ini ke hadapan wajahnya para makmum. Beliau tidak lihat ada seorang perempuan yang biasa membersihkan masjid. Ini perempuan suka membersihkan masjid, saking perhatiannya Nabi dengan itu perempuan. Sudah tua perempuan itu. Rasulullah buatkan kamar khusus untuk istirahatnya di Masjid An-Nabawi. Hari itu beliau nggak berjumpa. Rasulullah bertanya, "Aina fulana?" Si fulana kemana ya? Kata para sahabatnya itu, kata para sahabat Nabi SAW, "Tufiyat al-barihah." Tadi malam sudah meninggal dunia ya Rasulullah. Dan kami sudah urusi jenazahnya, dari memandikan, mengkafankan, menyolatkan, hingga menguburkannya. Rasulullah ya sempat marah dengan mengatakan, "Afala kuntum adantumuni, kenapa kalian itu nggak info kepadaku?" Ya, sebagian mereka itu saggaru amruha, melecehkan meremehkan urusan itu wanita, karena fakir, miskin, sudah tua, ngapain juga ya kan? Nah, Rasulullah marah. Ada sahabat yang mengatakan, "Ya Rasulullah, kami nggak mau menyibukkan antum ya Rasulullah, karena malam meninggalnya. Makanya kami nggak info kepada antum." Kalau begitu kata Nabi, tunjukkan di mana kuburan itu perempuan. Diantarkanlah oleh Nabi SAW, diantarkanlah oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW ke pemakaman. Ditunjukkan ini kuburannya ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah melakukan sholat jenazah. Sebagaimana normalnya jenazah itu belum dikuburkan. Kalau jenazah itu laki-laki, kita ini yang menyolatkan posisinya di mana? Di hadapan kepalanya. Kalau jenazah tersebut perempuan, di tengah-tengah kan, dari badannya tersebut, bukan menginjak kuburannya ya. Kita menginjak sela-sela di antara dua kuburan tadi itu. Nah, bukan menginjak kuburannya. Nah, selesai Rasulullah menyolatkan jenazah, Rasulullah berkomentar, "Inna hadhil kubura mamlu'atun zulmatan ala ahliha." Sesungguhnya penghuni-penghuni kuburan ini ya dipenuhi, ya, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan untuk penghuni-penghuninya. Dengan salat jenazah yang aku kerjakan tersebut mengakibatkan penghuni kuburan tersebut mendapatkan cahaya terang benderang di alam barzahnya, di alam kuburnya. Makanya Bapak dan Ibu, salat jenazah itu luar biasa pahalanya. 1 qiraat. Ya. Siapapun muslimnya, kalau kita salatkan jenazahnya, ya, kita mendapatkan 1 qiraat yang besar sekali pahalanya. Paling kecilnya seperti Gunung Uhud. Jangan malas untuk menyolatkan jenazah. Baik kita kenal tuh mayit ataupun kita nggak kenal. Di antara kita itu kadang kalau kita nggak kenal nggak mau untuk menyolatkan, padahal kita tahu tuh dia muslim. Bukan begitu? Dan antum tahu, salat jenazah inilah yang mengakibatkan kuburannya itu diberikan cahaya oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi terang benderang. Yang ketiga, apalagi jumlah kita banyak kan nih, ada 40 orang. Itu syafaat buat dia. Sebagai cara Allah Jalla wa Ala mengampuni dosa si mayit. Apalagi 100 orang. Dan Anda yakin, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW, ya kan? Ya, selama orang itu yang menyolatkan jenazah tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan syirik besar ataupun syirik kecil, oh itu syafaat banget. Ya, Anda yakin sih, antum gak bakalan melakukan apa? Syirik besar kan? Gak pernah kedukun lagi kan? Istri yang sekarang bukan hasil memelet kan? Ya. Itu kan syirik semua. Artinya siapapun yang duluan, kalau antum duluan ya insya Allah kita datang, ya kan seperti itu. Untuk menyolatkan jenazah. Jumlah kita banyak ini. Subhanallah 40, apalagi 100. Ya Allah, syafaat buat si mayit. Ya, mayit itu teman kita. Sebagai wujud pertemanan yang baik, kita tidak hanya sekedar ingat ketika dia masih hidup saja. Kita ingat juga ketika dia sudah meninggal dunia. Ya, sampai-sampai perawi hadis ya yang menjelaskan tentang doa Nabi SAW, Allah maghfirlahu warhamhu wa'afu anhu, itu berharap aku yang meninggal. Saking luar biasanya doa Nabi SAW ketika mendoakan untuk si mayit ini. Nah, jadi
ketika kita nggak sempat untuk menyolatkan jenazah di hari dia meninggal dunia tersebut, karena kita di luar kota, atau mungkin karena kita sakit, atau apalah. Seperti kemarin itu kan, subhanallah, 2 tahun setengah ya, COVID itu. Tahu-tahu, gimana nih jamaah ini? Saat udah berguguran saat, alhamdulillah, ya Allah ya Rabb, astagfirullahalazim, ya. Nah kita ingatkan akan jasa sahib kita itu, teman kita, masya Allah baik. Nah boleh nggak setelah beberapa bulan, bahkan hitungan 1 tahun kita datang ke kuburannya? Boleh. Memang para ulama itu berdebat tentang batasan waktu. Ada yang mengatakan 2 bulan, ada yang mengatakan 3 bulan, ada yang mengatakan setahun. Wallahu a'lam bissawab, ya. Yang kita itu terasa susah untuk apa? Untuk merojihkan yang mana? Selama kita satu zaman dengan dia dan kita kenal dekat dengan dia, boleh kita datang ke kuburannya untuk menyolatkan jenazah dia. Kenapa boleh, Pak? Karena isi daripada salat jenazah itu cuma takbir. Ada 4 takbirnya. Takbir yang pertama baca apa? Baca surah Al-Fatihah. Takbir yang kedua, bersalawat kepada Nabi SAW. Takbir yang ketiga, berdoa. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akhim nuzulahu wassim mudakhalahu, dan seterusnya. Takbir yang keempat, berdoa boleh tidak. Kalau antum ingin doa, baca doa berikut ini. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tubtinna ba'dahu. Kemudian salam. Nah kenapa boleh salat jenazah di kuburan? Dikarenakan salat jenazah itu tidak ada ruku dan sujud. Itu alasannya, Pak. Semua salat ada ruku dan sujud, kecuali salat jenazah. Wallahu a'lamu bissawab. Ada yang lain? Ini ya. Ini dulu ya kita bacakan. Ustadz, bolehkah salat di restoran atau di kafe? Kalau kafe yang sifatnya jual kopi, jual teh, boleh nggak kita sholat di situ? Boleh. Tapi kalau misalnya maaf banget, kafenya itu ternyata jual wine, jual khamar, ya nggak boleh kita sholat di situ. Wallahu a'lam bissawab. Nah, saya nggak tahu nih, Ustaz, ada kafe yang jualannya itu minuman keras seperti wine. Namun resto dan kafe itu menyediakan musola di dalamnya. Ya salam ini. Ya kalau misalnya dia jualan nih, jualan wine seluruhnya ya. Seluruhnya jualan nih. Toto dia sediain di belakang untuk sholat. Nggak boleh kita sholat di situ. Ini maksiat, tempat maksiat. Dia jual khamar. Seluruh itu yang terkenal tuh toko jual khamarnya. Nggak boleh seperti itu. Adapun misalnya maaf ya, kita misalnya keluar negeri ya, suatu tempat lah, kemana? Kita ke restorannya. Nah, restoran di negeri kafir itu kan, maaf ya, kadang kan jualan juga kan? Nah, termasuk ya, Bang, di pesawat ya kan? Disediakan kan itu? When? Nggak ada. Mungkin di tempat kita ya, tapi kalau antum, yang pesawat yang luar, yang negeri kafir, disediain nggak? Nah, kita kebetulan ikut pesawat yang dari negeri kafir itu. Kita nggak menyebut namanya ya. Subhanallah. Kita ikut pesawat yang dari negeri kafir itu. Waktu sholat datang. Boleh nggak kita sholat di situ? Boleh. Karena memang aglabianya dia bukan jualan di situ. Dia menyediakan. Tapi bukan berarti kita nggak boleh sholat di pesawat tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Begitu ya. Tapi kalau ini restonya atau kafenya menjual yang paling terkenalnya berkaitan dengan khomarnya tadi, wine-nya tadi, nggak boleh sholat di situ kita. Tapi kalau misalnya kita ke luar negeri, kemudian kita makan di restoran tersebut, ternyata dia jualan, gimana Ustaz? Nah itu kan kita melihat keumumannya, dia jual makanan yang halal, bukan jual yang yang haram. Kayak di supermarket itu kan ada nggak yang jual yang haram? Ada. Apakah haram kita sholat di situ? Enggak. Jelas ya. Nah, kalau masalah publik misalnya boleh, nggak ada masalah. Karena husnudzon kita ya, bahwasannya itu bukan punya kafe yang menjual khamar tadi itu. Wallahu alam bissawab. Nah, ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan disebut namanya, takutnya nanti kita berselisih ya. Nah, iya.
Jadi syarat sahnya sholat, syarat sahnya tawaf itu apa? Ada wudu. Nah, dalilnya apa? Kata Nabi SAW, tawaf itu seperti sholat. Bedanya itu kita diizinkan untuk ngobrol, untuk berbicara. Itu saja. Selama kita nggak batal. Bukan. Firman Allah Jalla Jalaluh di dalam surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai yang beriman, apabila kalian ingin salat, maka berwudulah. Maksudnya di situ sunnah kita memperbaharui wudu kita, renew. Ya, ketika datangnya waktu sholat-sholat wajib itu, atau datang sholat-sholat wajib tersebut. Misalnya kita nih sekarang, kita ada wudu, datang dong waktu zuhur, boleh nggak sunnah kita tersebut untuk memperbaharui wudu kita lagi? Kenapa? Ya berdasarkan hadis tadi, berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 tadi. Jelas ya? Tapi kalau misalnya Ustadz, kita nggak mau berwudu, boleh nggak? Kita merasa masih ada wudu sampai zuhur ini. Boleh. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW ketika penaklukan kota suci Mekkah. Yang dimana Rasulullah SAW dalam sholat yang 5 waktu tadi cuma 1 kali wudunya. Nah berarti beliau tidak batal-batal. Nah kalau kita kuat, kalau kita ini bang, kuatnya itu paling 2 kali. Zuhur ke asar, atau asar ke maghrib, atau maghrib ke isya. Sangat jarang di antara kita ini dari subuh sampai isya nggak batal-batal. Apalagi kita doyan makan, doyan minum. Nah itu pasti membutuhkan kamar mandi. Nah, tapi bang pertanyaannya, enggak. Wajib berwudu itu cuma 2 ibadah tadi. Sholat dan tawaf. Baca Al-Quran tanpa wudu boleh enggak? Boleh. Berzikir pagi dan petang boleh enggak tanpa wudu? Boleh. Abdul saja. Seperti itu. Jelas ya? Wallahu a'lam bissawab. Ya Pak. Izin dari ibu-ibu Ustaz. Bisa seperti kalau sekiranya kita ketahui betul itu orang memang ya tangannya sipulan dan seterusnya, itu kita sholatkan. Kita sholatkan seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, tapi kalau misalnya maaf, sholat jenazah itu kan memang berlakunya setelah memandikan. Makanya Bapak Ibu, kita katakan kalau sekiranya ya kita mendapatkan ada kerabat kita, keluarga kita yang meninggal dunia, maka segeralah urusi. Salah satunya memandikan dan mengkafankan. Karena terjadinya salat jenazah itu setelah kita memandikan dan mengkafankan. Seperti itu. Nah, kalau kondisi yang seperti itu kan gak ketemu Pak. Nah, disitulah kita katakan boleh kita menyolatkan secara gaib. Nah, salat gaib itu boleh kalau kita tersebut mendapatkan di suatu kaum yang meninggal dunia, misalnya dari anggotanya tidak ada yang menyolatkan jenazahnya. Misalnya ada orang ya sholat meninggal di negeri kafir, ternyata jenazahnya itu nggak diurusi sebagaimana layaknya kaum muslimin. Kita yang ada di Indonesia boleh nggak menyolatkan secara gaib? Boleh, karena dia nggak disolatkan di sana misalnya. Nah termasuk tadi yang meninggal nggak ketahuan tadi itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi antum harus hakul yakin itu orang sudah meninggal atau tidak. Jangan sampai prasangka doang. Memang sih kalau misalnya secara golabatul dhon, jatuh pesawat nggak ketahuan lagi, apalagi sudah ada pengumuman dari pemerintah seluruhnya meninggal dunia. Nah, disitulah kita boleh untuk menyolatkan secara secara gaib. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Sebentar kita bacakan dulu ibu-ibu dulu ya. Bismillah. Oke, bagaimana dengan nyamuk? Apabila ditepak saat sholat darahnya kena baju, nggak ada masalah. Nyamuk itu aslinya nggak punya darah. Nyala. Berdarah, itu darahnya manusia aja. Atau darah siapa kita nggak tahu. Tapi itu tidak najis. Itu apa? Tidak najis. Wallahu a'lam bissawab.
Ustadz, seseorang sedang dirawat di rumah sakit dan memakai popok atau pampers dan belum ada suster, ya, atau orang yang membersihkan, menggantikan pampers tersebut. Apakah dia bisa sholat? Ya, bisa sholat sesuai dengan kondisi dia. Kembalikan kepada firman Allah Jalla wa Ala, ya, dalam surah Al-Baqarah ayat yang terakhir, ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, janganlah Allah Jalla wa Ala tidaklah membebankan kepada kita kecuali sesuai dengan apa? Kemampuan kita. Subhanallah, kita sakit, kondisi kita pakai popok, nggak ada yang ngurusin, akal sehat ini masih ada. Akhirnya kita sholat dengan tayamum misalnya. Sahkah sholat kita? Sah. Ya, termasuk juga tuh orang yang sudah pakai apa tuh? Bukan pampers, satu lagi. Kateter apa? Nah, itu kan kelihatan itu. Itu nggak bisa lagi, sudah ketahanan. Maka sholat sesuai dengan kemampuan dia. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kemampuan kita. Wallahu a'lam bissawab. 6. Baik. Ya, ini bapak-bapak dulu ya. Abang dulu sebentar. Apa tadi? Jangan nyebut orang lagi ya. Kita takutnya beda pendapat nanti. 6. Kenapa? 6. Sunnah ya. Sunnah, bukan wajib. Kalau wajib tadi sekali lagi, kalau kita mau melaksanakan apa? 2 ibadah. Salat dan apa? Dan tawaf. Kalau kita sebelum tidur itu sunnah untuk berwudu. Ya, berdasarkan hadis dari Bara bin Azib radhiyallahu an, "Idza ataita majja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mau tidur, berwudulah sebagaimana apa? Wudu salat. Wallahu a'lam. Ya, Bang. Ya, betul. Enggak boleh salat di situ. Karena menghadap kiblat. Seram. Kita pernah masuk di musola sesuatu, sekelilingnya kuburan. Kita tinggalkan, enggak berani. Ya, salat kita di luar pemakaman. Di kuburan enggak boleh salat, ya, di pemakaman enggak boleh salat. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana sholat di ada kuburan? Kuburannya di belakang, di depan, di samping, apa di mana, Pak? Kalau persis di depan kiblat nggak boleh kita sholat di situ. Tapi kalau di belakang nggak apa-apa. Kalau di samping jauh nggak apa-apa. Tapi kalau di depan persis nih kayak kita nih, di setelah tembok ini ada pemakaman, kita nggak boleh sholat di masjid ini. Bekas makam nggak ada masalah, sudah diangkat jenazahnya apa semua. Nah, jadi solusinya kalau kita membangun masjid di tanah itu ternyata ada beberapa kuburan, kita pindahkan kuburannya. Bolehkah? Boleh. Tidak mengapa. Ya kan? Pernah terjadi kan? Di tempat kita ada yang begitu kan? Malah jadi jalan raya. Malah jadi sekolahan. Jadi masjid. Tapi sudah dipindahkan. Ya, pemakamannya tersebut. Maka tidak mengapa yang demikian. Ternyata Ustadz ini udah lama kuburan kita gali-gali bersatu dengan tanah. Ya, kita katakan tanahnya. Berarti sudah nggak ada kuburan lagi di situ. Nah, kita bangun masjid di situ nggak ada masalah. Itu solusinya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh. Rasulullah pernah menyolatkan jenazahnya Hamzah bin Abdul Muthalib 9 kali. 9 kali dan beliau jadi imamnya. 9 kali. Saking cintanya sama pamannya, ya, Hamzah bin Abdul Muthalib tadi. 9 kali disolatkan oleh Nabi SAW. Artinya di rumah tadi kita udah nyolatkan, Ustaz. Boleh nggak anak ikut di masjid lagi? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Wallahu a'lam. Ya, Pak. Gak ada masalah. Kita tutup kamar mandinya, Pak. Yang gak boleh sholat itu menghadap ke kuburan. Ya, nah.
Kalau sekiranya kita mendengar Al-Fatihahnya imam, maka sikap kita diam dan menyimak serta mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. Al-Fatihahnya imam tersebut sudah mewakili bacaan kita. Jadi kalau imam itu kedengaran suaranya seperti salat subuh, maka kita diam untuk mendengar dan menyimak bacaan imam tersebut. Bagaimana dengan Al-Fatihah kita, Ustaz? Sudah diwakili oleh imam. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, "Man kana lahul imam fa qira'atul imam lalu qira'ah." Barang siapa yang memiliki imam, maka bacaan imam itu sudah mewakili bacaan apa? Makmum. Wallahu a'lam bissawab. Jelas, Pak? Adapun salat sir, salat yang tidak nampak bacaan imam tersebut, kita baca Al-Fatihah. Tapi kalau imam sudah merubah posisi dari berdiri ke ruku, maka kita ikut imam meskipun kita belum selesai Al-Fatihahnya. Dan Al-Fatihah kita sudah diwakili oleh siapa? Oleh imam tadi. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Ya ibu-ibu silakan. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ini tadi kan tidak boleh sholat di tempat ibadah orang kafir. Betul. Kalau kita sholat lagi main ke temen yang non muslim gitu, kalau sholat gitu boleh nggak, Ustaz? Iya. Di rumahnya. Boleh kita sholat di rumahnya non-muslim atau kafir selama kita tersebut tidak menghadap kiblatnya kita ke simbol-simbol mereka. Kalau ke simbol-simbolnya mereka haram. Sholat di rumahnya mereka nggak ada masalah seperti itu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Karena tanah ini kan seluruhnya suci kecuali 10 tempat. Tapi pastikan ibu, sholatnya ibu di rumahnya non-muslim tadi tidak menghadap ke simbol-simbolnya agama mereka. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, Ustaz, yang kedua, cara mencuci pakaian kita di mesin cuci itu yang benar gimana, Ustaz? Maaf. Apa harus ibu gimana hari-hari ya kan? Sama. Kasih airnya dulu. nggak boleh langsung ini pakai Pakaian dulu ya, kemudian airnya secukupnya. Kemudian sabunnya sesuai dengan sendoknya itu. Normal, Bu. Itu langsung boleh pakai sabun gitu, Ustadz. Maksudnya kan ada yang Itu pakaiannya ibu kan terkena apa? Najis kan? Terkena najis. Langsung bersihkan seperti itu. Kan kita tuh sabun. Air dulu. Sabun. Kemudian kan berapa menit tuh? 10 menit ya, 10 menit atau sampai 15 menit itu. Setelah itu kan dibilas. Dibilasnya sebanyak 2 kali lagi kadang. Karena kan masih tersisa sabunnya. Itu sudah suci banget, Bu. itu udah mensucikan. Nggak perlu ibu pisahkan. Oh, ini terkena kencingnya, ini terkena ini. Enggak. Langsung aja di situ. Wallahu a'lam bissawab. Seperti itu. Wallahu a'lam. Nah, cuma kan kita geli aja kadang. Seperti sebagian, maaf ya, yang tidak bertanggung jawab kadang, ya. Kita kan nggak suka melihat asisten rumah tangga kita misalnya menggabungkan ketika mencuci itu pakaian mahal kita dengan keset misalnya, atau misalnya serbet untuk membersihkan yang hal-hal yang berminyak gitu kan. Nah, itu kan bukan berarti haram, enggak. Cuma kita takut itu mengganggu ya pakaian kita yang mahal tadi itu, seperti itu. Akibatnya jadi muskilah tuh pakaian mahal kita itu. Wallahu a'lam bissawab. Jelas, Bu? Nah, ketidaksukaan kita itu bukan berarti haram ya. Kita kan bilang sama asisten rumah tangga kita, tolong ya, pakaian ini dipisahkan. Karena kalau digabung bisa begini. Sudah kita terangkan itu. Nah, tapi itu kan teknis di dalam masalah dunia, nggak ada kaitannya dengan din dan agama. Wallahu a'lam bissawab. Jelas, Ibu? Sebentar, Pak ya. Ibu-ibu dulu biar. Ladies first deh. Assalamualaikum, Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, Tat. Ini kan saya pakai gamis panjang nih, Tat. Iya. Biasanya langsung buat sholat. Iya. Kita nggak tahu nih, Tat, di jalan apalagi kena najis nih. Nggak ada masalah. Tanah yang setelahnya mensucikan ya, buntut-buntut pakaian tadi itu. Sebagaimana yang ditanyakan kepada Nabi. Ya Rasulullah, pakaianku ini kan panjang, mengibas-ngibas tanah, dan aku jalan itu melewati kemungkinan besar ada yang najis ya Rasulullah. Apa harus aku ganti pakaianku ketika aku ingin sholat? Kata Nabi SAW, la, jangan engkau ganti. Yutahiru ma ba'dah. Tanah yang setelahnya membersihkan itu semua. Jelas, Ibu? Jelas. Nah, bersih, pakaian ibu itu suci. Kecuali kalau ibu nampak jelas ada najisnya, baru kita sucikan dan bersihkan. Wallahu a'lam bissawab. Ya, ibu-ibu ada yang lain? Ya, Bapak, silakan.
Iya. Bolehkah berwudu di kamar mandi tanpa pakaian atau telanjang? Boleh di kamar mandi, Pak. Tempat tertutup. Itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Berdasarkan hadis yang sahih, hadis dari Ibunda Maimunah radhiyallahu anha dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ketika menjelaskan tentang mandi janabahnya Nabi SAW. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Yang tidak boleh itu kita berwudu di luar kamar mandi tanpa pakaian, dilihat orang, itu yang tidak boleh. Kalau di dalam kamar mandi tempat tertutup boleh banget. Wallahu alam bissawab. Enggak apa-apa. Boleh. Kalau misalnya di dalam kamar mandi, Pak, enggak ada masalah. Di luar itu jangan aurat antum, kan aurat kita laki-laki ini dari pusar sampai ke lutut. Antum ternyata berwudu nih telanjang dada, boleh nggak? Boleh, karena dada kita ini bukan aurat laki-laki ya. Kalau ibu-ibu jangan ya, bahaya seperti itu. Karena aurat ibu-ibu itu apa? Seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jelas ibu-ibu? Ya Pak. Siapa tadi? Nah. Bagaimana imam kita salat seperti imamnya salah membaca wajib yang bermakna. Salah dalam artian dia nggak bisa tahsin dan tajwid. Mahkot hukumnya salah. Iya, bagaimana kalau kita bermakmum dengan dia? Pertama kita datang ke DKM masjid. Bahwasannya ini nggak layak jadi imam. Ya, bahwasannya yang jadi imam itu kan dia selain paham tentang fikih sholat, juga dia tersebut paham tentang tahsin dan tajwid. Ya, seseorang yang nggak paham dan nggak mengerti fikih sholat dan tahsin serta tajwid nggak boleh untuk jadi imam. Jelas ya? Tapi kebetulan Bapak cuma sekali mampir ke sana. Bapak baru paham ketika sudah masuk di barisan saf salat, sudah takbiratul ihram. Ya, ternyata kita mendapatkan imamnya ini amburadul lah bacaan. Bagaimana salat kita? Salat kita sah. Adapun imamnya, ya kalau dia terus-menerus seperti itu, sengaja betul, sudah ditegur tapi tetap begitu, ya kita ingatkan sudah, tapi tetap begitu, ya sudahlah. Itu urusan dia dengan Allah Jalla wa'ala. Ternyata ketika kita datang ke DKM-nya, ternyata yang jadi imam itu yang punya masjid, Pak. Ya susah kita untuk menggantinya. Ya kita cari masjid yang lain lah kalau begitu. Jelas Pak? Kita cari masjid yang lain. Ya, karena memang dia nggak layak. Ketika kita bilang nih Pak, ini nggak layak jadi imam. Kami tahu Pak, masalahnya dia yang bangun masjid Pak. Dia yang punya masjid. Nah, maka kita sudahlah kewajiban menyampaikan itu. Kita cari masjid yang lain berarti Pak. Gak mungkin kita sholat berada di belakang dia. Karena dia tersebut dalam masalah bacaan tidak fasih. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya Pak. Kenapa Pak? Iya boleh kalau kita misalnya nih begini Om. Kadang ibu-ibu itu nggak pede. Kalau misalnya dari mereka itu yang jadi imam sholat jenazah. Kadang nih ibu-ibu nih, ada ustadz tuh, ustadz aja yang suruh jadi imam. Saya bilang kadang, Bu, ibu aja di antara ibu. Gak ada ustadz, kita nggak pede deh ustadz. Merasa nggak apa gitu loh. Akhirnya kita sholat. Padahal kita ini diamanahi oleh ahlul mayit, keluarga mayit ini, untuk mengimami sholat jenazah di masjid ini. Nah, bolehkah kita nanti di rumah tadi sudah kita imami sholat jenazah tadi itu. Nanti di masjid ini, jenazahnya sama. Kita imami lagi, boleh nggak? Boleh. Tidak mengapa yang demikian. Itu pernah dilakukan oleh Nabi ketika Hamzah bin Abdul Muthalib meninggal, sampai 9 kali Rasulullah SAW salatkan. Ya, tidak ada dasar seperti itu. Nah, itu yang harus kita hindarilah yang demikian. Tidak pernah Rasulullah SAW itu berulang-ulang datang ke kuburannya Ibunda Khadijah. Ya, atau ke pamannya tadi, atau kepada siapa misalnya yang perempuan yang meninggal dunia itu, atau ya ke kuburan dari sahabat-sahabat ya
Ibunda Isa atau misalnya sahabat Abu Bakar, Umar dan seterusnya, tidak didapatkan mereka itu berulang-ulang datang ke kuburan ya untuk menyolatkan jenazah siapa dari keluarganya atau familinya kan. Tidak didapatkan Nabi SAW datang ke kuburan anak beliau Ruqayyah, kemudian juga Ummu Kulsum misalnya, enggak didapatkan seperti itu. Maka oleh sebab itu kita katakan yang dimaksudkan dengan berulang-ulang tadi itu memang kalau kita ada alasannya. Ada alasannya. Artinya kita di situ sudah nyolatkan, di sini sudah kita sholatkan lagi. Kebetulan ada lagi bikin lagi nih jamaah. Nah itulah bapak-bapak tadi, Pak, bapak aja yang jadi imam. Enggak Ustaz, antum aja. Nah bolehkah begitu? Enggak ada apa-apa. Karena ada alasannya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ya. Bersihkan sama dengan pakai sabun saja. Seperti itu. Membatalkan wudhu tidak. Yang membatalkan wudhu itu kan jelas. Cuma 5. Pertama, segala sesuatu yang keluar dari kubul dan tubuh kita, termasuk buang angin, termasuk buang air kecil, batal wudhu. Ya, yang kedua yang membatalkan wudhu itu tidur amik, tidur pulas, batal wudhu. Yang ketiga hilang akal. Yang keempat memegang kemaluan secara langsung dan sengaja. Yang kelima makan daging onta. Adapun terkena najis, pakaian kita terkena najis, wudhu kita masih ada nggak? Ada. Pakaiannya saja kita bersihkan, kita cuci. Wudhu kita masih ada, Pak. Karena kita terkena najis tidaklah membatalkan wudhu kita. Jelas ya, Pak? Wallahu a'lam bishawab ya. Jadi kalau kita terkena najis, wudhu kita tidak batal. Cuma ada kan syarat sahnya ibadah sholat, yaitu suci daripada najis, terutama pakaian kita. Ya, ketika pakaian kita terkena najis, alangkah hendaknya dan wajibnya dia bersihkan. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Bapak Ibu? Nah, ya Bang. Bolehkah kita Kamis Boleh, nggak ada masalah. Bergerak untuk keperluan ketika sholat itu nggak ada masalah. Ternyata antum lu ingat, astagfirullah, ini kan bagian tangan sini kena najis tadi. Antum bergerak, kebetulan ada air di depan antum. Antum ambil, antum teruskan sholat antum. Boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Kalau antum bisa bersihkan seketika. Wallahu alam. Bergerak untuk ada hajat dan keperluannya tidak menjadi masalah. Ada sop yang kosong antum maju bergerak kan? Gak ada masalah. Wallahu alam. Ya Pak. Iya. Iya. Batal nggak wudhu kita? Tidak batal, Pak. Kita misalnya bersentuhan dengan lawan jenis kita, mau sengaja atau tidak sengaja, tidak membatalkan wudhu kita. Ya, termasuk waktu tawaf. Ternyata kita bersentuhan, tidak sengaja. Batalkah wudhu kita? Tidak. Hatta misalnya di antara, maaf ya, di antara antum ada yang sengaja. Kebetulan di depan antum ada perempuan cantik banget. Antum sengaja kayak didorong gitu, antum peluk dia. Batalkah wudhunya? Untuk wudhu tidak. Tapi karena dia sengaja, dosa besarnya iya. Sama dengan apa? Selamat. Selamat yang bukan mahram kita kan dosa besar. Ya, saya dengan ibu-ibu ini bukan mahram saya, bukan ibu saya, bukan kakak saya, bukan tante saya, ya, bukan saudara perempuan saya. Saya selamat, dosa besarnya iya. Tapi untuk wudhunya batal nggak? Tidak batal. Tapi dosa besarnya iya. Lebih bagus kita memegang bara api sehingga terbakar seluruh tubuh kita, itu lebih baik daripada kita memegang perempuan yang bukan milik kita. Nah, jelas Pak? Jadi kalau misalnya istri Bapak, sebelum Bapak datang ke masjid, cipika-cipiki dulu boleh nggak Pak? Batal wudhu nggak Pak? Bapak, batal wudhu nggak Pak? Ya misalnya, ayo dong Pak, cipika-cipiki dulu misalnya. Dia minta begitu. Boleh nggak Pak? Boleh, ya kan? Nah sebagian ibu-ibu kadang suaminya baru datang kerja. Maaf Mas, maaf Bang, aku ada wudhu nih. Ya kan? Pada selamat, suaminya ingin selamat kan? Seperti itu. Boleh nggak ibu-ibu?
Batal wudu enggak? Berdosa enggak sih? Ke suaminya kok. Yang berdosa itu kalau ibu berselaman sama laki-laki yang bukan mahram ibu. Dosa besar bu ya, taubat tuh, taubatan nasuha yang masih suka selaman. Ibu-ibu nih kadang yang menjondong kepada laki-laki kadang. Selaman, akhirnya laki-laki ini nggak enak hati, ya kan, akhirnya nerima juga. Dosa besar dua-duanya. Tapi wudunya batal nggak? Nggak. Dosa besarnya iya, karena dia berselaman kepada yang bukan mahramnya, Pak. Wallahu a'lam. Jadi yang membatalkan wudu cuma 5 tadi aja, Pak. Ya, bersentuhan dengan lawan jenis kita tidak membatalkan wudu. Wallahu a'lam. Iya, sunnah tadi yang ditanyakan oleh beliau tadi itu sunnah. Kalau bisa, sunnah. Hukumnya sunnah itu dikerjakan dapat pahala, meninggalkan tidak dosa. Artinya kita masih ada wudu nih. Mau zuhur kan sekarang, Bapak berwudu lagi, itu hukumnya apa? Sunnah. Karena Bapak masih ada wudu. Jelas ya, memperbaharui wudu itu hukumnya apa? Sunnah. Berdasarkan surah Al-Maidah, surah yang kelima ayat yang ke-6 tadi, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Hukumnya apa, Pak? Sunnah, bukan wajib. Artinya kalau Bapak nih ada wudu kan sekarang, Pak? Bapak malas nggak mau ngambil air wudu karena Bapak merasa masih ada wudu. Boleh nggak begitu, Pak? Boleh, tidak mengapa demikian. Saya udah ada wudu, Ustaz, tadi salat duha. Nah, boleh, nggak ada masalah. Seperti itu. Tapi memperbaharui wudu ketika kita masih ada wudu, hukumnya apa? Sunnah. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.